Beberapa hal yang menarik dari webinar kali ini yaitu tentang teknologi tepat guna Krebol untuk meningkatkan produksi kepiting bakau di daerah pesisir. Jadi eh, desa-desa pesisir di Indonesia yang jumlahnya untuk yang berbeda pulau saja itu 1.400 desa pesisir, yang satu desa bisa eh, lebih dari satu pulau, jadi satu RW satu pulau seperti itu. Kemudian juga ada lebih dari 10.000 desa yang memiliki pesisir pantai di seluruh wilayah Indonesia dari 74.961 desa. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, sebetulnya berkaitan dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, ternyata desa-desa juga relatif sejak adanya Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, itu memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan inovasi, untuk membeli inovasi, dan untuk menjalankan inovasi di daerahnya masing-masing. Jadi ada hal yang menarik di sana, bagaimana desa di tahun 2018 sempat dihitung itu jumlah inovasi yang dijalankan oleh desa itu mencapai 30.000 lebih, jadi sekitar 50% dari jumlah desa-desa di Indonesia. Kemudian pada tahun berikutnya itu jumlah desa-desa, jumlah inovasi yang masuk ke desa itu sudah mencapai lebih dari 70.000. Jadi satu desa itu menjalankan atau membeli lebih dari satu inovasi. Ternyata seperti itu. Jadi yang menarik adalah bahwa peluang desa untuk berinovasi sejak adanya Undang-Undang Desa dan kemudian diikuti dengan dana desa itu sudah sangat tinggi. Dan dana desa itu sendiri sudah mengakumulasi bersama dengan alokasi dana desa dari kabupaten untuk tahun 2022 saja itu ada 117 triliun lebih APBDes desa-desa di Indonesia, hampir 108, ya kalau dibulatkan 118 triliun rupiah. Memang ada penurunan sekitar 3 triliun lebih dari tahun lalu, itu terutama disebabkan oleh adanya penurunan dari dana desa dari 72 triliun tahun lalu, tahun ini menjadi 68 triliun, dan itu berpengaruh terhadap penurunan APBDes. Tapi yang menarik juga adalah bahwa di dalamnya itu ternyata dana desa yang digunakan untuk proses-proses inovasi yang berkaitan dengan ekonomi itu ternyata sangat tinggi juga, relatif tinggi. Jadi kita bisa melihat itu nantinya bahwa memang dari sisi dana desa itu relatif tinggi dan itu sangat berguna untuk peluang desa untuk melakukan inovasi. Jadi dana desa saja yang dipakai untuk kegiatan tertentu sebagaimana yang disampaikan di dalam peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2021. Kalau kita lihat di sini, kalau Krebol itu, kepiting inovasi itu dilakukan melalui BUMDes, itu ada 547 miliar dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes. Kemudian khusus untuk usaha ekonomi produktif itu bahkan 8%, terutama yang berkaitan dengan pangan, jadi 5,7 triliun rupiah. Kemudian berkaitan dengan ketahanan pangan secara khusus itu 13%, 8,67 triliun. Kemudian untuk keperluan
desa yang lain, terutama untuk penanganan stunting yang berkaitan dengan pangan 4,2 triliun. Jadi memang relatif peluang terutama desa-desa pesisir untuk menggunakan teknologi tepat guna ini sebetulnya sangat tinggi. Dan mungkin perlu disampaikan pula bahwa BPI, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bersama dengan Sekretariat Jenderal, yaitu melalui Biro Hukum, itu sudah membentuk bengkel hak atas kekayaan intelektual dan inovasi desa. Jadi ini sebetulnya adalah upaya dari Kementerian Desa untuk memastikan bahwa inovasi-inovasi yang muncul dari desa dan juga yang muncul dari dalam Kementerian Desa itu bisa memperoleh, paling tidak dicatat sebagai hak atas kekayaan intelektual, maupun mendapatkan berbagai hak, berbagai catatan hukum, ya, catatan di Kementerian Hukum dan HAM untuk dicatat sebagai inovasi-inovasi yang datang dari desa. Jadi untuk saat ini sendiri sudah ada inovasi yang datang dari dalam Kementerian Desa dan inovasi yang datang dari desa, yaitu dari para tenaga pendamping profesional. Jadi kami ingin memastikan bahwa teknologi tepat guna itu yang kemudian didaftarkan melalui Kementerian Desa itu bisa mendapatkan hak paten. Kalau dia berupa merek, maka bisa mendapatkan hak atas merek, ya, jadi paten merek. Kalau dia ternyata berupa varietas unggul, maka ada kerjasama dengan Kementerian Pertanian supaya ada perlindungan atas varietas-varietas baru. Jadi hak paten merek, varietas baru, haki, hak atas kekayaan intelektual, itu bisa dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Desa melalui kerjasama Biro Hukum dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa yang secara formal juga ada di lingkungan saat ini Pusat Daya Saing di Ibu Kapus untuk mengelola hal tersebut. Dan kalau kita lihat, yang menarik juga adalah dalam paling tidak 1 tahun terakhir itu dari desa sendiri sudah menyampaikan beberapa hal, dan kemudian ada juga, kalau boleh ditunjukkan, misalnya bagaimana tenaga pendamping profesional sudah menyiapkan antara lain bagaimana infrastruktur desa, teknologi-teknologi tepat guna berikut dengan biayanya begitu, sehingga akan memudahkan ketika desa itu ingin mengembangkan inovasi terutama di bidang infrastruktur. Dan kemudian bahkan sudah ada juga tenaga pendamping profesional yang sudah menyusun buku-buku berkaitan dengan bagaimana praktek untuk menjalankan inovasi-inovasi desa di dalamnya. Pada 2 buku ini yang sudah disampaikan kepada Kementerian Desa itu berkaitan dengan aspek-aspek infrastruktur, jadi inovasi yang berkaitan dengan infrastruktur. Nah, kami mengundang desa, tenaga pendamping profesional, para pegiat desa yang memang memiliki inovasi-inovasi terbaru, terutama teknologi tepat guna, untuk bersama-sama Kementerian Desa. Yang pertama itu membuat berbagai panduan yang akan berguna bagi desa. Jadi kita menyusun, yang kedua kita menyusun sebagai haki dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita membuatnya haki bukan untuk komersial belaka, tapi khusus untuk desa. Kita bersepakat bahwa hakinya itu untuk melindungi dari peluang-peluang komersial dari swasta besar dan asing begitu, supaya tetap ada landasan hukum yang kuat di inovasi desa. Dan berikutnya adalah kita menggunakan itu untuk membangun desa bersama-sama. Saat ini Kementerian Desa merasa yakin ada 2 level
kebijakan untuk membangun desa, yaitu level regulasi dan level panduan. Level panduan yang praktis-praktis seperti inilah yang bisa dikembangkan dengan sangat cepat, bekerja sama antara akademisi, kemudian antara pegiat desa, perangkat desa, kepala desa, tenaga pendamping profesional, dan semua pihak yang memiliki kepentingan dan sangat bersimpati, bersolidaritas kepada desa untuk bekerja sama bersama Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kementerian Desa. Jadi kita akan bisa memajukan desa dengan sangat pesat dengan cara-cara menyampaikan hal-hal baik ini. Kami juga sampaikan kepada Ibu Kapus dan tim peneliti, terima kasih ini kepada Pak Sumarwoto, kepada Mas Arief, juga kepada Bapak Wakil Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, di mana Pak Siswantoyo, di mana kegiatan ini dijalankan bersama UNJ di sekitar Yogyakarta. Dan yang menarik adalah karena kepiting bakau ini bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang sekaligus menunjang keberlanjutan lingkungan, itu akan mendorong juga SDG desa, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan terutama berkaitan dengan pesisir dan laut seperti itu. Jadi kiranya semoga ini berguna bagi kita semua, dan kami juga menyampaikan kepada tim Pusat Pengembangan Kebijakan supaya segera mengolah hasil dari teknologi tepat guna Krebol ini menjadi panduan untuk melaksanakan teknologi tepat guna Krebol untuk produksi kepiting di wilayah desa pesisir. Jadi perlu segera diolah menjadi panduan sehingga akan sangat berguna bagi seluruh warga desa di Indonesia.